Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pernah mendengar sebuah hadis bahwasanya disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah naik mimbar lalu mengatakan amin, amin, amin. Lalu kemudian malaikat Jibril, kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan? Maka Rasulullah mengatakan, tadi malaikat Jibril berkata kepadaku, hai Muhammad, katakan amin. Semoga tidak diterima puasa orang yang belum meminta maaf kepada istrinya, kepada mertuanya, kepada orang tuanya. Sehingga atas dasar hadis inilah kita melihat banyak masyarakat mereka bermaaf-maafan sebelum datangnya bulan Ramadan. Namun tentunya kita sebagai seorang penuntut ilmu berusaha untuk mengkritisi apakah riwayat ini benar atau tidak. Ternyata ini tidak terdapat dalam kitab hadis manapun juga. Justru yang ada dalam riwayat Imam Ahmad, demikian pula dalam kitab-kitab yang lainnya, bukan demikian lafadznya. Yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah bahwasanya Rasulullah SAW berkata amin, amin, amin. Lalu kemudian ditanya para sahabat, apa yang kau aminkan hai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, katakan amin. Semoga celaka orang yang masuk padanya bulan Ramadan, namun ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kata Rasulullah, amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, semoga celaka orang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup namun tidak memasukkannya ke dalam surga. Katakan amin. Kata Rasulullah, amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, semoga celaka orang yang disebutkan engkau di sisinya tapi ia tidak mau berselawat kepadamu. Katakan amin. Kata Rasulullah, amin. Inilah lafaz yang sahih yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Namun lafaz yang pertama tadi, ya akhwal Islam, sama sekali tidak terdapat dalam kitab hadis manapun juga. Dan bermaaf-maafan itu akhi disyariatkan oleh Rasulullah kapan? Di saat kita mempunyai kesalahan kepada orang lain. Kapan saja. Tidak perlu ditentukan waktunya, apakah itu sebelum Ramadan ataukah setelah Ramadan. Selama kita punya kesalahan kepada orang lain, segera kita minta maaf. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man kanat indahu madbabatun ala akhih, siapa yang pernah menzalimi saudaranya, falyatahallal minhul yaum, hendaklah ia minta maaf sekarang juga. Qabla an yakuna sammata dirhamun wala dinar, kata Rasulullah. Sebelum nanti pada hari kiamat, kezaliman itu tidak akan bisa dibayar dengan dinar dan dirham, tapi dibayar dengan amalan-amalan soleh kita. Hadis ini mengatakan, kata Rasulullah, kalau kita pernah berbuat salah kepada orang lain, maka segera minta maaf sekarang juga. Jangan menunda-nunda waktu. Oleh karena itu ya akhi, kita tidak pernah mendengar Rasulullah dan para sahabatnya sebelum datangnya bulan Ramadan mereka kemudian sibuk dengan minta maaf atau bermaaf-maafan. Yang ada adalah disebutkan dalam riwayat-riwayat mereka saling memberikan selamat akan datangnya bulan Ramadan. Mereka bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Maka ya akhi a'azakumullah, karena sesungguhnya minta maaf memang sesuatu perkara yang dianjurkan sekali. Tapi minta maaf itu disyariatkan di saat kita memiliki kesalahan kepada orang lain. Kita menzalimi orang lain, maka di saat itu kita berusaha untuk minta maaf kepada dia. Akhul Islam, azakumullah. Karena agama kita mempunyai sebuah kaidah yang agung sekali. Itu bahwa ibadah yang tidak ditentukan waktunya, tidak boleh kita menentukan waktu sendiri. Dan Rasulullah sudah menyebutkan bahwa waktu minta maaf adalah di saat kita punya kesalahan kepada orang lain. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Setelah mendengarkan tausiah Ustaz Badrus Salam, semoga menambah keimanan dan kesiapan kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Dan salah satu sunnah yang bisa kita amalkan baik dalam bulan Ramadan ataupun tidak adalah memanah. Ya, memanah adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang mulai ramai diamalkan saat ini. Dalam sejarahnya, panah adalah salah satu senjata yang paling ampuh yang digunakan Rasulullah SAW, sahabat maupun generasi setelahnya. Banyak kisah peperangan yang dilakukan umat Islam dengan menggunakan senjata panah. Salah satu peperangan itu terjadi dalam perang Uhud, yang ketika itu pasukan pemanah Rasulullah SAW dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Di antara sahabat Rasulullah SAW yang mahir dan terkenal dalam menggunakan panah, salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan beliau dalam setiap peperangan selalu menggunakan anak panahnya untuk menyerang musuhnya. Sehingga pantas ketika masa kekhalifahan, Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai panglima perang dalam perang Qudisiyah. Pada perkembangannya, memanah merupakan aktivitas yang sudah biasa dilakukan oleh para prajurit saat berperang. Awalnya, aktivitas memanah digunakan untuk berburu dan kemudian berkembang menjadi senjata dalam pertempuran. Sampai saat ini tak seorang pun mengetahui sejak kapan orang mulai melakukan kegiatan memanah. Ribuan tahun lalu memanah sudah dipakai dalam mempertahankan hidup. Berburu hewan untuk bertahan hidup lebih dari 100.000 tahun yang lalu, suku Neanderthal telah menggunakan busur dan panah. Ahli purbakala Mesir juga telah menemukan tubuh seorang prajurit Mesir kuno sekitar 2100 tahun sebelum Masehi yang meninggal karena ditembus anak panah. Dari tahun 1600 Masehi, busur dan panah merupakan senjata utama setiap negara untuk berperang. Sebagaimana suku yang ada di berbagai hutan, terutama di hulu sungai Amazon, suku Veda di pedalaman Sri Lanka, suku Dayak yang ada di Indonesia, dan berbagai suku lain di dunia. Islam sebagai agama yang syamil dan mutakamil atau lengkap dan sempurna sebenarnya telah menggunakan busur dan panah ketika berperang menghadapi musuh kaum kafir Quraisy. Rasulullah sendiri sangat menyukai latihan memanah. Setiap hari Uqbah bin Amir al-Juhani keluar dan berlatih memanah. Kemudian ia meminta Abdullah bin Zaid agar mengikutinya. Namun sepertinya ia nyaris bosan. Maka Uqbah berkata, "Maukah kamu aku kabarkan sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "Mau." Uqbah berkata, "Saya telah mendengar beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan 3 orang ke dalam surga lantaran 1 anak panah. Orang yang saat membuatnya mengharapkan kebaikan, orang yang menyiapkannya di jalan Allah, serta orang yang memanahkannya di jalan Allah." Beliau bersabda, "Berlatihlah memanah dan berkuda, dan jika kalian memilih memanah, maka hal itu lebih baik daripada berkuda." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah memiliki senjata panah yang sekaligus dijadikan sebagai salah satu senjata utama dalam berperang. Sedikitnya Rasulullah memiliki 6 busur panah yang diberi nama Az-Zawra, Ar-Rawha, As-Sofra, Al-Bayda, dan Al-Kaltum. Busur dan panah yang dipunyai Rasulullah SAW ini ternyata pernah dipakai dalam perang Uhud, di mana ketika itu salah satu panah yang diberi nama Al-Kaltum rusak
dan diambil oleh sahabat Qatadah bin An-Nu'man dan As-Saddad. Begitu strategisnya aktivitas memanah ini sampai Rasulullah memerintahkan umatnya untuk belajar memanah. Kamu harus belajar memanah, karena memanah itu termasuk sebaik-baik permainanmu. Hadis riwayat Imam Bazzar dan Imam Tabrani. Menurut para ulama bahwa memanah paling tidak akan mendapatkan sebuah keuntungan dari aspek jasmani, seperti perintah Allah Azza wa Jalla yang menyuruh umat manusia untuk memperhatikan aspek jasmaninya. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya, dirugikan. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Dalam sejarah perkembangan agama Islam, ada sebuah perlakuan khusus bagi mereka yang mahir dalam menggunakan panah dalam berperang. Mereka akan mendapatkan kedudukan yang istimewa dari sang khalifah, seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Thalhah bin Ubaidillah menjadi tameng terdepan ketika melindungi dan menyelamatkan Rasulullah dari serbuan kaum kafir Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Diceritakan dalam perang Uhud, Rasulullah berkata kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, lepaskanlah anak panahmu, maka ayah dan ibuku sebagai tebusanmu." Dengan seketika, Sa'ad melepaskan anak panahnya dan tepat mengenai pelipis pasukan kafir Quraisy hingga terjatuh dan kemudian mati. Pada satu kesempatan Sa'ad berkata, "Aku adalah orang ketiga yang paling dulu masuk Islam, dan aku adalah orang yang pertama kali memanah musuh di jalan Allah Azza wa Jalla." Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Sa'ad sebagai orang yang menyebabkan turunnya salah satu ayat dalam Al-Quran, di mana Allah Azza wa Jalla menurunkan surat Luqman ayat ke-15. "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Al-Quran Surah Luqman ayat 15. Sa'ad bin Abi Waqqas selalu teringat akan doa Rasulullah yang ditujukan kepada Sa'ad. "Ya Allah, tepatkanlah lemparannya dan kabulkanlah doanya." Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa nabinya itu. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu pun menjadi pemanah yang selalu jitu, dan doanya selalu dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Karena prestasi dan keahliannya dalam memanah, suatu ketika pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Sa'ad diangkat menjadi panglima perang atas usulan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umar, "Sebaiknya kamu mengutus orang yang memiliki cakar-cakar seperti singa, dan dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas." Kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas tertulis dengan tinta emas saat memimpin pasukan Islam melawan tentara Persia di Qadisiyah. Itulah kehebatan sang pemanah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan menjelang wafatnya, Sa'ad meminta putranya untuk mengkafani dengan jubah yang ia gunakan dalam perang Badar. "Kafanilah aku dengan jubah ini, karena dengan jubah inilah aku menghadapi kaum musyrikin dalam perang Badar. Dan dengannya pula aku ingin bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh." Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia di Aqiq dalam usia mencapai 80 tahun di sebuah istana miliknya 7 mil dari Madinah pada tahun 55 Hijriah, dan dimakamkan di pekuburan Baqi. Dunia
panah memanah pada perjalanan zaman telah banyak mengalami perubahan. Menurut para peneliti di bidang dunia panah memanah, bahwa busur panah mempunyai beberapa jenis. Adapun di antara jenisnya itu adalah sebagai berikut. Recurve bow. Busur jenis ini digunakan sebagai standar bagi kompetisi di dunia internasional. Busur jenis ini mempunyai ciri khas berupa bagian busurnya yang melengkung. Bentuk busur seperti ini biasanya disukai oleh para pemanah karena bisa bergerak dengan leluasa membidik sebuah sasaran. Busur ini sangat cocok dan populer digunakan di kalangan pasukan pemanah berkuda. Jenis busur panah selanjutnya adalah Yumi. Jenis ini merupakan busur tradisional yang berasal dari Jepang. Yumi digunakan dalam seni panahan Jepang yaitu Kyudo dan pada zamannya merupakan senjata yang digunakan oleh samurai dalam peperangan. Yumi memiliki bentuk khas, asimetrik dan memiliki dimensi panjang sekitar 2 meter. Lain lagi dengan Gungdo. Jenis busur ini merupakan jenis busur yang berasal dari Korea. Jenis busur ini bentuknya melengkung berbentuk huruf C dan digunakan dalam pertempuran sejak abad ke-19. Penggunaan busur panah memiliki sebuah kelebihan, di mana salah satu kelebihannya bisa menembus baju anti peluru. Berbeda dengan senjata api berupa pistol, di mana senjata ini tidak bisa menembus baju anti peluru. Pada era keemasan Islam, anak panah banyak yang dibuat dari kayu dan dipadukan dengan bulu angsa atau elang. Dan ternyata bahan inilah yang paling banyak disukai, karena anak panahnya cukup kecil untuk mengurangi gesekan dengan udara. Peralatan penunjang lainnya adalah kantong anak panah dan cincin ibu jari yang digunakan untuk menarik panah. Senjata ini memiliki daya jangkau lebih dari 500 meter dan dapat menembus baju besi dari jarak 150 meter. Dan alat ini banyak digunakan dalam peperangan ketika Islam mencapai puncak keemasan yaitu pada abad ke-6 Hijriah. Berdasarkan fakta sejarah, yang pertama kali mengembangkan panahan adalah orang-orang Mesir kuno yang menggunakan panahan sebagai alat berburu dan alat perang sekitar tahun 7500 sebelum Masehi. Alat panahan Mesir kuno cukup besar dan disimpan di atas kereta kuda dan perlu 2 orang untuk menggunakannya. Di kawasan Asia, panahan juga sudah lama dipraktekkan. Di Cina misalnya, panahan sudah dikenal sejak dinasti Shang. Pada waktu itu dibutuhkan 3 orang untuk menggunakannya di atas kereta kuda. Pada abad ke-6, Cina memperkenalkan seni panahan ke Jepang yang kemudian disebut dengan Kyujutsu atau seni memanah. Dan saat ini perlahan di Jepang dikembangkan menjadi 2 bentuk, Kyudo dan Yabusame. Kyudo Yabusame merupakan metode fisik dan spiritual dalam memanah, di mana pemanah nantinya dilatih menembak dengan sasaran tembak 36 meter. Setelah mengalami berbagai perkembangan dalam dunia panahan dari waktu ke waktu, ternyata panahan juga banyak didesain dan dilengkapi dengan dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan pada masa alat itu dibuat. Adapun desain panah yang umum sekaligus banyak digunakan di beberapa negara yaitu panah yang terbuat dari kayu dengan sedikit dikombinasikan dengan tulang, yang mana ketika itu sudah bisa digunakan bangsa Inggris kuno dan beberapa negara di Asia. Sementara itu pada masa sekarang untuk membuat sebuah panahan, ternyata alatnya banyak didominasi oleh bahan plastik, karbon, dan material sintetik atau bahan campuran. Dengan perkembangannya, panahan juga dikenal dalam dunia film. Banyak aktor yang memerankan dan memperlihatkan kecakapan dalam menggunakan panah. Sebut saja Arjuna dalam sejarah Mahabharata yang cukup terkenal di India, Robin Hood dalam cerita rakyat Inggris, dan Green Arrow. Arjuna adalah salah satu tokoh yang menghebohkan dunia dalam cerita film Mahabharata.
Ia dikenal sebagai sang Pandawa yang menawan parasnya dan lemah lembut budinya. Ia adalah putra Prabu Panduwinata, raja di Hastinapura. Sedangkan ibunya bernama Dewi Kunti Nalibrata. Arjuna dikenal sangat handal dalam memainkan panah. Bahkan diceritakan dalam perang Baratayuda, Arjuna membunuh musuhnya hingga mati dengan panahnya. Robin Hood adalah tokoh dalam cerita rakyat Inggris yang mahir dalam memainkan panahnya. Ia adalah seorang bangsawan yang menjadi musuh Sheriff of Nottingham atau Prince John. Ia berperang melawan pejabat yang korup untuk kepentingan rakyat. Ia memimpin 140 orang yang disebut Merry Men. Sedangkan Green Arrow adalah karakter fiksi, superhero yang muncul dalam buku komik yang diterbitkan oleh DC Comics. Identitas rahasianya adalah Oliver Queen, miliarder dan mantan wali kota City Star. Berpakaian layaknya Robin Hood, Green Arrow adalah pemanah yang banyak menciptakan berbagai trik dengan berbagai fungsi khusus, seperti panah lem dan bom waktu yang sangat eksplosif. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari berbagai peristiwa penting dalam peperangan Islam, di mana panah menjadi sebuah senjata yang diperhitungkan. Dan semoga kita senantiasa mencintai permainan memanah, karena permainan memanah sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya sudah tentu ikut mencintai apa yang Rasulullah cintai. Allahu ya'khudhu bi aidina illa ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Mohon maaf bila ada salah kata dalam episode ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Barakallahu fikum. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.